Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Dwi Saputri dengan NIM 080138232807 kelas B. Di sini saya akan membuat video respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika dengan materi gelombang. Yang pertama itu apa itu gelombang? Gelombang merupakan suatu fenomena naik turunnya permukaan laut yang dimana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Gelombang yang dibandingkan angin terbentuk di perairan dalam kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi seperti refraksi, difraksi, refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai. Selanjutnya, karakteristik gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama, gelombang angin. Dengan panjang gelombang kira-kira sampai 130 meter dengan periode 0,2 sampai 9 detik angin. Yang kedua, pasang surut. Dengan panjang gelombang ribuan dengan periode 12,5 jam, 25 jam, dan seterusnya di fluktuasi gaya gravitasi dan bulan. Apa itu gelombang angin? Gelombang angin merupakan fenomena alam yang dimana udara berbentuk dalam pola-pola yang kompleks dan teratur. Terjadi karena perubahan suhu, tekanan, dan kelembapan di atmosfer bumi. Gelombang angin dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari angin lembut di permukaan hingga badai besar yang meliputi wilayah luas. Gelombang angin dapat terjadi dalam berbagai skala dan jenis yang dimana masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Yang pertama, gelombang Rossby, gelombang gravitasi, gelombang termodinamika, gelombang konvektif, gelombang mikro. Gelombang Rossby adalah gelombang panjang di atmosfer yang terbentuk sebagai respon terhadap gradien suhu horizontal yang besar antara ekuator dan kutub. Gelombang gravitasi, gelombang yang dihasilkan oleh perbedaan kepadatan udara vertikal yang dimana sering terjadi dekat pegunungan atau lereng gunung. Yang ketiga, gelombang termodinamika terjadi karena perbedaan suhu horizontal dalam atmosfer cenderung memiliki skala yang lebih kecil dan berdampak pada pola cuaca lokal. Gelombang konvektif terjadi karena perbedaan suhu vertikal dan signifikal sering terjadi dalam cuaca konvektif seperti badai petir atau hujan deras. Gelombang mikro, gelombang kecil yang terbentuk di dekat permukaan seringkali dipengaruhi oleh filter-filter seperti bangunan atau topografi. Gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut merupakan hasil dari interaksi konveks antara gaya tarik-menarik gravitasi bulan dan matahari dengan bumi serta gerakan rotasi bumi itu sendiri. Fenomena ini menciptakan perubahan periodik dalam tinggi air di seluruh dunia yang memengaruhi ekologi laut, navigasi kapal, dan kehidupan sehari-hari di wilayah pesisir. Gelombang pasang adalah peningkatan tinggi pada air, sedangkan gelombang surut adalah penurunan tinggi pada air, yang dimana fenomena keduanya terjadi 2 kali sehari. Gelombang pasang surut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tarikan gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bumi.
Ketika bulan dan matahari berada sejajar dengan bumi, tarikan gravitasinya menghasilkan gelombang pasang. Fenomena ini memiliki siklus 2 kali sehari dan bervariasi berdasarkan lokasi dan waktu. Yang pertama, tarikan gravitasi. Bulan memiliki pengaruh terbesar karena jaraknya yang lebih dekat. Tarikan gravitasi bulan menyebabkan air dan bumi tertarik ke arahnya, menyebabkan gelombang pasang di sisi bumi yang menghadap bulan dan di sisi yang lain berlawanan. Yang kedua, rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan efek sentrifugal yang dapat mempengaruhi distribusi air laut, yang menciptakan zona pembengkakan di sepanjang khatulistiwa, menyebabkan gelombang pasang di daerah-daerah tertentu. Fotografi lautan berdasarkan laut, lebar perairan, dan fotografi pantai juga mempengaruhi tinggi gelombang pasang surut di suatu lokasi. Seperti teluk dan selat, gelombang pasang surut bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata global. Yang keempat, efek meteorologis. Cuaca ekstrim seperti badai, angin kencang, dan perubahan tekanan atmosfer juga dapat mempengaruhi tinggi gelombang pasang surut dalam lebih jangka pendek. Oh ya, sekian video tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.